Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Teras Napis. Ya teman-teman, semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Oke teman-teman, masih ingat dengan konten beberapa waktu lalu, yaitu menanam cabai rawit di polybag menggunakan media tanam bekas ya teman-teman. Nah ini dia, kurang lebih udah 1 bulan mungkin ya. Ini full organik pemupukannya ya teman-teman, dengan air lindi, dan di sini sudah mulai berbunga teman-teman. Ya teman-teman, oke. Sudah mulai berbunga. Namun teman-teman, kalau kita perhatikan cabai rawit ini ada satu masalah ya teman-teman, yaitu kalau kita perhatikan ini daun-daun mudanya keriput dan ada binatang. Ini sejenis hama ya teman-teman, dan inilah akibat dari kita lupa melakukan pengendalian hama ya teman-teman. Jadi inilah musuh yang paling sering kita temui saat menanam cabai rawit ataupun cabai besar ya, cabai merah besar, yaitu seperti ini teman-teman. Nah ini bisa dikatakan dengan keriting daun ya teman-teman, yang biasa dikatakan ini dengan keriting daun. Nah inilah hama yang sangat sering hinggap di tanaman cabai rawit, apalagi kalau misalnya cabai rawitnya sedang subur-suburnya teman-teman ya. Kalau kita lupa melakukan pengendalian hama, maksudnya penyemprotan, baik itu dengan organik ataupun dengan kimia, ya seperti ini teman-teman. Ini yang satu pohon ini saya rasa ini lumayan masih bagus ya teman-teman. Kita tengok untuk 2 tanaman yang lainnya teman-teman, karena waktu dulu kan kita menanamnya 3 pohon ya. Nah ini untuk yang kedua bahkan lebih parah lagi, kondisinya sudah seperti ini ya. Ini meskipun dipupuknya rutin, tapi kalau misalnya kita tidak melakukan pengendalian hama ya seperti ini teman-teman, apalagi kan hama akan lebih tahu ya tanaman yang subur itu yang mana. Jadi kalau misalnya sedang subur-suburnya, justru hama senang. Itu adalah undangan bagi hama itu ya teman-teman untuk mendekat dan menjadi benalu bagi tanaman itu seperti ini. Ini tanaman yang ketiga juga sama, kondisinya sudah parah ya teman-teman. Jadi teman-teman, meskipun kita sudah rajin merawatnya, sudah rajin melakukan pemupukan ya teman-teman, itu tidak lantas tanaman kita terbebas dari yang namanya hama atau penyakit ya seperti ini teman-teman. Karena memang untuk tanaman cabai rawit ini yang saya ketahui memang sangat rawan sekali terkena penyakit serangan hama keriting seperti ini. Ini ketiganya saya setiap minggu kasih perlakuan yang sama ya teman-teman, kasih pemupukan organik yaitu dengan air lindi. Cuma memang untuk pengendalian hamanya saya tidak berikan ke tanaman cabai rawit ini teman-teman, karena dari yang sudah memang untuk cabai rawit seperti ini butuh ekstra tenaga dalam mengendalikan hama yang akan menyerang tanaman cabai rawit ini. Sekalinya kita lupa atau bablas tidak melakukan penyemprotan pestisida baik organik ataupun anorganik, ya seperti ini ya teman-teman. Dan ini padahal sedang subur-suburnya waktu itu dengan pemupukan organik pun ya teman-teman. Jadi inilah akibatnya teman-teman, kalau kita mengabaikan proses pengendalian hama, sebanyak atau sebagus apapun yang
kita berikan terhadap tanaman ini jenis pupuknya, pupuk apapun, sebagus apapun, kalau hama tidak dikendalikan, ya seperti ini, tanaman kita tidak lantas menjadi bebas hama. Nah, oke teman-teman, jadi seberapa penting proses pengendalian hama pada tanaman cabai rawit? Jawabannya adalah sangat penting, karena yang menurut pengalaman selama saya menanam beberapa tanaman sayur, buah, tomat, misalnya ya teman-teman, memang tanaman cabai rawit ini tergolong tanaman yang sangat rewel, butuh perhatian yang lebih mengenai pengendalian hama ya teman-teman, seperti itu. Tidak seperti tanaman-tanaman yang lain seperti tanaman tomat, bawang daun, atau pakcoy ya, seperti tanaman-tanaman sayur yang lain yang pernah saya tanam itu tidak semanja tanaman cabai rawit ini. Dan ini mungkin yang menyebabkan harga tanaman cabai rawit itu kalau misalnya musimnya gagal panen itu sangat melambung tinggi ya, karena sepadan dengan proses perawatan yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hasil cabai rawit yang bagus ya, seperti itu. Jadi bisa dikatakan harganya cukup stabil dibandingkan sayuran yang lain seperti tomat atau yang lain. Kita sering dengar harga tomat kalau lagi rendahnya, kalau lagi murahnya ya murah-murah banget seperti itu, sampai petani tidak mau memanennya, lebih baik dibuang daripada dijual, itu saking kelewat murah ya teman-teman. Tapi saya sendiri sih belum mendengar harga cabai rawit sampai jatuh sekali. Yang sering saya dengar malahan harga cabai rawit atau cabai besar pun melambung tinggi, terlampau mahal untuk dibeli ya, seperti itu teman-teman. Jadi itulah pentingnya penyemprotan pengendalian hama terhadap tanaman cabai rawit, agar tanaman yang kita inginkan bisa tumbuh subur dan dapat berproduksi menghasilkan cabai rawit yang melimpah ya teman-teman. Pentingnya perawatan penyemprotan ya teman-teman. Baik, dicukupkan sekian pada kesempatan kali ini. Terima kasih telah menyimak sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.